adik-adik. Wah, senang sekali pagi hari ini bisa ketemu lagi dalam ibadah minggu pelayanan anak Pelkat PA GPIB Maranatha Pangkal Pinang. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik pagi hari ini? Sukacita, sukacita, haleluya. Satu kali lagi, sukacita, sukacita, haleluya. Oke, nah adik-adik sudah siap mau memulai impanya? Sudah duduk yang manis? Sudah siapkan Alkitabnya? Oke, kalau begitu sudah siap? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan lewat kidung pujian berikut ini. Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Nah sekarang Kak Fani mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap berdoanya yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, karena pagi ini kami boleh kembali mengikuti ibadah minggu pelayanan anak dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, adik-adik, langsung saja ya. Hari ini kita mau dengar cerita yang akan dibawakan oleh Kak Desi. Kita panggil sama-sama yuk Kak Desinya yuk. Kak Desi. Pembacaan Alkitab terambil dari 2 Raja-Raja pasal ke-7 ayat 3 sampai dengan 9 yang menyatakan 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, 'Baiklah kita masuk ke kota,' padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita,
kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita." Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita tinggal ini diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Hai, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang orang-orang Samaria yang menderita kelaparan. Kenapa ya mereka sampai kelaparan? Ternyata kota mereka dikepung oleh tentara Aram adik-adik. Sehingga bahan makanan gak bisa masuk ke kota Samaria. Adik-adik tahu, di luar gerbang kota itu, ada juga 4 orang Samaria yang sedang menderita sakit kusta. Badan mereka seluruhnya dipenuhi oleh borok-borok luka adik-adik. Untuk itu mereka tidak boleh tinggal di dalam kota. Oleh karena mereka dianggap kotor dan dapat menularkan penyakit. Kasihannya mereka adik-adik. Sudah sakit, mereka juga harus menderita kelaparan dan diasingkan. Lalu, ke-4 orang sakit kusta itu memutuskan untuk menyeberang ke kemah tentara Aram untuk mendapatkan bahan makanan. Walaupun sebenarnya jiwa mereka juga terancam mati loh adik-adik. Tetapi mereka meyakini untuk menyeberang ke kemah tersebut. Sesampainya di perkemahan tentara Aram, ternyata tentara-tentara Aram itu sudah tidak ada lagi di tempat itu adik-adik. Ternyata tentara Aram itu sudah lari tunggang-langgang ketakutan. Oleh karena mereka mendengar suara bunyi kereta, bunyi kuda, dan bunyi tentara besar yang dikira mereka adalah tentara-tentara yang disuruh oleh Raja Israel untuk mengepung tentara-tentara Aram. Tapi, tahukah adik-adik, semua itu adalah pekerjaan Allah. Tuhan Allah lah yang membuat hal itu terjadi. Wah, memang luar biasa ya adik-adik pertolongan Tuhan itu. Sehingga tentara Aram meninggalkan perkemahan mereka. Lalu akhirnya ke-4 orang kusta itu dapat menikmati makanan yang ada di perkemahan tentara Aram itu dengan sepuas-puasnya. Di saat mereka lagi asik makan, tiba-tiba mereka teringat akan saudara-saudara mereka yang juga menderita kelaparan di dalam kota Samaria.
Mereka segera berbalik dan memberitahukan kabar baik ini kepada penjaga pintu gerbang. Dan penjaga gerbang itu pun menyampaikan berita tersebut kepada istana bahwa perkemahan tentara Aram telah kosong. Hore! Nah, adik-adik, hari ini kita bersyukur sekali. Kita belajar dari pengalaman 4 orang sakit kusta itu bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada buat kita. Nah, adik-adik, setelah kita juga merasakan kebaikan Tuhan, kita juga tidak lupa untuk mau terus berbagi kebaikan Tuhan itu kepada semua orang. Berbagi kebaikan dapat dimulai dengan mendoakan orang tua, mendoakan teman, atau mendoakan teman-teman kita yang sedang sakit. Berbagi kebaikan juga dapat dimulai dari rumah, dengan menolong papa dan mama di rumah. Berbagi mainan dengan adik atau kakak. Juga dapat berbagi makanan dengan teman-teman yang berkekurangan. Yuk adik-adik, kita mau terus-menerus berbagi kebaikan Tuhan kepada semua orang. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberkati kita dengan begitu banyak pertolongan dan kebaikan. Kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa bersama-sama, kita juga sudah dengar cerita tentang firman Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik di rumah boleh persiapkan bersama mama dan papa, ya. Nah, sambil kita mempersiapkan persembahan syukur kita, nanti untuk doa persembahannya akan dipimpin oleh teman kita Gabriel, ya. Oke? Ya, kita akan memberikan persembahan syukur kita sambil kita memuji Tuhan lewat kidung pujian berikut ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan Tuhan. Berkatilah supaya Tuhan suka untuk di pelayanan-pelayanan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin.
Bye-bye. Oke adik-adik, sudah waktunya kita untuk mengakhiri ibadah IHMPA kita di hari Minggu ini. Nah, tetap bersemangat, tetap sukacita karena Tuhan selalu ada. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa untuk mengakhiri ibadah di hari Minggu ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari lagu Yesus dalam rumahku. Ada yang tahu? Kayak gini. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Oke, kita mulai aja ya. Dari 1, 2, 3. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Oke adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dan sekarang kita mau berdoa. Untuk itu, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena atas berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan sehingga kegiatan ibadah yang kami laksanakan hari ini dapat berjalan baik dan lancar. Kiranya ibadah yang kami laksanakan ini Tuhan dapat menjadi penambah rindu untuk kembali melaksanakan di ibadah kemudian hari nanti Tuhan. Tuhan Yesus, hanya ini doa anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Dan kakak mau mengingatkan kembali untuk selalu melakukan 3M. Dan yang pertama, selalu memakai masker. Dan yang kedua, selalu mencuci tangan dan pakai sabun. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Oke, kakak akhiri ibadah hari Minggu ini. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.